Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Bali saat ini banyak mengalami kemajuan, namun ada juga yang dikorupsi oknum pengelolanya hingga terseret kasus hukum. Saking strategisnya keberadaan LPD untuk pelestarian adat, budaya dan agama Hindu, lembaga keuangan ini harus dikelola lebih profesional. Hal itu terungkap pada dialog merah putih di Warung Bali Kopi di Jalan Veteran nomor 63 Denpasar, Rabu, tanggal 26 Maret tahun 2025. Ketua Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan mengungkapkan saat ini ada 1.439 LPD di Bali dan dimiliki hampir semua desa adat, kecuali yang baru melakukan pemekaran. Keberadaannya terbukti mampu menopang pelestarian budaya dan ekonomi krama Bali. Sejak berdiri 41 tahun lalu, aset LPD di Bali mencapai 34,4 triliun rupiah. Semua keuntungan LPD sesuai amanah pendirinya almarhum Ida Bagus Mantra guna membantu pembangunan di desa adat, baik fisik, mental, dan budayanya. Dalam perjalanannya, Cendikiawan yang sudah 3 periode menjabat sebagai Ketua BKS LPD mengaku, ada LPD yang pengurusnya terseret dalam ranah hukum. Yang kedua, ampura nih, segala yang belum tercapai, tentu karena 41 tahun LPD di Bali dengan segala suka dukanya, banyak yang belum dicapai, banyak yang harapan masyarakat belum terpenuhi, itu makin ngiring sarang-sarang dukung karena niki LPD milik krama adat, ya tentu harus didukung oleh desa adat. Pada sekali cara meduai sepeda motor yang tenraga ngerawat sepeda motor, sire nikain sebenarnya. Nah, untuk pencegahan yang sifatnya fraud dan katakanlah korupsi misalnya nih itu kan ada dua, korupsi yang sifatnya koruptif dan administratif gitu. Kalau administratif nih salah karena memang tidak tahu nih karena titiang cuma dicopot dari ketua LPD dan uning keuangan dijadikanlah dipercaya oleh krama. Akademisi yang juga Wakil Rektor Universitas Warmadewa Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa mengkritisi keberadaan LPD saat ini yang belum penuh dikelola secara profesional. Ia melihat rekrutmen pegawai masih didasarkan pada titipan, kepala LPD serta pengawasannya bukan SDM yang berkompeten di bidangnya. Jadi untuk ke depan itu LPD itu yang lebih ditingkatkan adalah pengawasannya, ya, pengawasan karena hasil riset itu menunjukkan bahwa pengawasannya memang masih bermasalah banyak hal, baik SDM pengawasnya yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang harus diawasi, itu ketidakmampuan dalam mengawasi kompetensinya, maupun yang diawasi. Jadi kualitas SDM itu juga harus bagus, ya. Jadi di tingkat rekrutmennya itu betul-betul orang-orang yang mampu mengelola keuangan LPD dengan benar dan integritasnya bagus. Nah, ini yang penting. Dan juga kita sebagai masyarakat Bali jangan ngomong untuk bisa koreksi terhadap kalau ada LPD yang bermasalah, mari kita perbaiki sama-sama. Karena itu milik kita sebagai krama adat, baik dimanapun dia LPD itu berada, ya kita harus kencang dan harus tetap vokal dalam arti yang positif, ya, untuk tujuan pemberdayaan LPD itu sendiri. Sementara itu Paruman Walaka PHDI Provinsi Bali, Dr. I Ketut Wartayasa memberi perhatian lebih pada LPD di Bali karena posisinya sangat penting bagi umat Hindu dan pelestarian adat di Bali. Guna mencegah terjadinya kasus hukum dan korupsi selain dilakukan pengawasan melekat oleh rakyat dan LPD dan BKS juga pentingnya melakukan pengawasan secara niskala. Saran saya kepada LPD yang ada di seluruh Bali untuk mencegah korupsi, pertama tingkatkan pengawasan dari internal, yang kedua yaitu pengawasan dari masyarakat, dan pengawasan dari eksternal juga yang sudah bagus hari ini perlu juga ditingkatkan lagi, yaitu dari LPD, dari BKS LPD, dan yang ketiga adalah pengawasan niskala. Yang saya sebutkan tadi adalah pengawasan skala. Pengawasan niskala ini sebelum bertugas LPD itu sebelum dilantik perlu menjaya-jaya, dan yang kedua adalah mendewa saksi. Kalau bisa didampingi oleh sanak keluarga. Ketiga narasumber juga sepakat LPD harus menjalankan manajemen modern,
sistem akuntansi yang baik dan benar serta bisa diaudit siapa saja. Su Echa melaporkan.